Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Haryanto, mahasiswan PPG Prajabatan Tahap 2 Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kesenjangan akses teknologi dan solusinya terkait pengajaran dan pembelajaran dengan metode daring dan bauran. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, (DUHAM), Pasal 27 Ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak secara bebas mengambil bagian dalam kehidupan budaya masyarakatnya, berhak menikmati hasil-hasil ilmu pengetahuan, dan berhak untuk mendapatkan manfaat dari perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini dapat diartikan sebagai hak setiap individu untuk memiliki akses dan partisipasi dalam perkembangan teknologi. Selanjutnya, teori kapabilitas dikembangkan oleh Amartya Sen dan Martha Nussbaum. Kapabilitas merujuk pada kemampuan individu untuk mencapai berbagai tujuan hidupnya. Dalam konteks kesenjangan akses teknologi, teori kapabilitas memandang akses teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan kapabilitas individu dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan dan pekerjaan. Kesenjangan akses teknologi menghambat individu untuk mengembangkan kapabilitasnya, sehingga solusi harus difokuskan pada memberikan akses teknologi yang setara. Merujuk pada data empiris yaitu konten digital dalam bahasa lokal, ketersediaan konten digital dalam bahasa lokal, atau aksesibilitas untuk kelompok minoritas bahasa dapat mengindikasikan adanya kesenjangan dalam akses informasi dan pendidikan. Adapun penyebab terjadinya kesenjangan akses teknologi, para ahli telah mengidentifikasi berbagai penyebab terjadinya kesenjangan akses teknologi. Beberapa pandangan dari para ahli tentang faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan akses teknologi antara individu atau kelompok adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori kapabilitas teknologi oleh Erik Brynjolfsson mengemukakan bahwa kesenjangan akses teknologi disebabkan oleh perbedaan dalam kapabilitas individu dan organisasi dalam memanfaatkan teknologi. Orang atau organisasi yang memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi akan lebih unggul dalam mengakses manfaatnya. Yang kedua, teori penilaian manfaat oleh W. Russell Naumann yang mengusulkan bahwa kesenjangan akses teknologi dapat dijelaskan oleh perbedaan dalam penilaian manfaat yang diperoleh dari penggunaan teknologi. Individu atau kelompok yang melihat manfaat besar dari teknologi cenderung lebih mungkin untuk mengaksesnya. Ketiga, teori perbedaan dalam sumber daya oleh Jan van Dijk berpendapat bahwa kesenjangan akses teknologi disebabkan oleh perbedaan dalam akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk mengakses dan menggunakan teknologi. Sumber daya ini meliputi pendidikan, pendapatan, dan ketersediaan infrastruktur. Dan terakhir, teori struktur sosial oleh Manuel Castells berpendapat bahwa struktur sosial yang terbentuk oleh faktor-faktor seperti ekonomi, budaya, dan politik mempengaruhi kesenjangan akses teknologi. Kelompok yang memiliki akses terbatas ke sumber daya dan kesempatan juga cenderung memiliki akses terbatas terhadap teknologi. Solusi mengatasi kesenjangan akses teknologi terkait pengajaran dan pembelajaran dengan metode daring dan bauran. Mengatasi kesenjangan akses teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran melalui metode daring dan bauran adalah tantangan yang telah dibahas oleh banyak para ahli dalam bidang pendidikan dan teknologi. Berikut beberapa pandangan dari para ahli terkait dengan solusi ini. Menurut Alison Littlejohn, yaitu pakar pembelajaran online, menekankan pentingnya pembelajaran jangkauan terbuka yang mendorong partisipasi dalam komunitas pembelajaran online. Metode daring dan bauran dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung kolaborasi antara peserta didik dari berbagai latar belakang. Menurut George Simmons, dalam teori pembelajaran terbuka terhubung menganjurkan pendekatan pembelajaran terbuka terhubung yang melibatkan penggunaan jaringan dan teknologi untuk memfasilitasi pembelajaran kolaboratif dan akses terhadap sumber daya pembelajaran yang luas. Metode daring dan bauran mendukung pandangan ini dengan memberikan kesempatan untuk belajar dari berbagai sumber.